Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini Bapak kita bisa bertatap muka dalam rangka kegiatan laboratorium pemerintahan desa. Alhamdulillah, sobat desa semua, pada kesempatan kali ini kami kehadiran tamu istimewa Pak Ulul. Selamat siang Pak Ulul. Selamat siang Mas Ari. Tentunya juga Pak Sekretaris Dismades Kabupaten Batang Pak Tony. Selamat siang Pak Tony. Selamat siang Mas Ari. Alhamdulillah ya. Dan tentunya kalau kita bicara tentang bencana ini memang luar biasa sekali. Dengan kondisi geografis yang ada di Kabupaten Batang, ada gunung, ada daerah-daerah rawan bencana, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bapak Ulul Azmi APMM nanti akan disampaikan katanya bagaimana strategi penanganan bencana, bagaimana cara penanganan kaitannya di masalah bencana, dan tentunya kami yang ada di Dismades memberikan semacam tema pada Bapak narasumber kita Pak Ulul, yaitu dana desa untuk mitigasi bencana Bapak. Dan alhamdulillah agar kita bisa memberikan semacam wawasan, beliau Pak Ulul akan memberikan sosialisasi dana desa untuk mitigasi bencana. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Dispermades, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Batang yang telah mengundang saya di laboratorium pemerintahan desa. Dalam kesempatan ini nanti kami bisa menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Batang. Perlu kami sampaikan terlebih dahulu buat sekalian para pendengar laboratorium pemerintahan desa bahwa bencana di Kabupaten Batang ini kita sudah membuat kajian risiko bencana. Kajian risiko bencana kita susun sejak tahun 2019. 19 tahun 3 tahun yang lalu Pak. Dari KRB yang kita susun bahwa Kabupaten Batang itu ada 9 bahaya, 9 risiko bencana. Ya, kalau dari 9 itu kalau bisa kita peras menjadi 1 itu ada di 3 wilayah begitu. Jadi wilayah atas ini yang paling banyak adalah gerakan tanah atau longsor. Kemudian yang ke tengah ini itu ada cuaca ekstrim. Nah yang di bawah, yang di pesisir itu adalah banjir dan banjirop. Nah dari 3 pembagian yang tadi kami sebutkan itu di daerah atas selain kita ada tanah longsor, kita juga ada potensi letusan gunung api karena kita berada di dataran tinggi Dieng. Letusannya itu bisa berupa letusan freatik, juga potensi gas beracun. Nah, strateginya apa yang perlu kita lakukan Bapak sekalian? Memang di dalam asas penanggulangan bencana itu terbagi dalam 3 tahap, 3 proses. Namanya yang pertama adalah pra bencana. Nah, pra bencana itu kita melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan. Kemudian di fase yang kedua atau proses yang kedua adalah tahap saat darurat bencana. Nah, jadi ketika sudah terjadi baru kita melakukan penanganannya. Dan yang ketiga, yang kedua itu bisa berupa evakuasi dan penyelamatan korban bencana. Kemudian yang ketiga adalah tahap pasca bencana. Nah, kita melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kita lakukan jitu pasna, pengkajian kebutuhan pasca bencana. Nah, 3 proses itu sudah kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Bahkan di bulan-bulan ini kita saat ini melakukan KIE namanya. Komunikasi, identifikasi, dan edukasi daerah rawan bencana di 14 kecamatan. 15 kecamatan di Kabupaten Batang. Dalam rangka apa Bapak Ibu sekalian? Karena kita sekarang ini menghadapi musim penghujan. Terus ingat bahwa hujan di Kabupaten Batang itu kemarin sudah dimulai minggu ketiga bulan Oktober. Itu kita sudah memasuki musim penghujan. Kalau
Perakiraan BMKG mengatakan cuaca ekstrim akan berlangsung sampai akhir tahun. Musim penghujan dibarengi dengan cuaca ekstrim itu akan sampai akhir tahun 2022. Dan nanti puncak musim hujan itu di bulan Januari dan bulan Februari. Oleh karena itu kami gencar melakukan sosialisasi dan edukasi bagaimana mengantisipasi bencana hidrometeorologis akibat kita memasuki musim penghujan. Apa itu bencana hidrometeorologis? Ya kita antisipasi terkait dengan banjir, angin, dan tanah longsor. Mungkin itu dulu Pak Ari. Iya. Terima kasih Pak Ulul, luar biasa penyampaian yang cukup masuk kaitannya dengan masalah penanganan bencana ini tentunya. Mau tidak mau menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama Pak ya. Karena bagaimanapun kaitannya masalah bencana ini ujuk-ujuk datang. Ini kan kita harus ada semacam kewaspadaan dini, khususnya yang ada di desa Pak Sek ya. Nah barangkali mungkin Pak Sek melalui alokasi dana desa ini barangkali apa yang sudah kita lakukan bagi desa terkait dengan masalah kesiapan, karena di alokasi dana desa ini kan 8% sudah bisa kita alokasikan untuk COVID juga kemarin ya Pak ya. Termasuk mungkin barangkali kondisi bencana yang harus kita sikapi itu. Monggo Pak Sek, barangkali ada semacam hal-hal yang harus disampaikan Pak Sek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat datang Pak Ulul, Kepala BPBD Kabupaten Batang. Yang jelas beliau ini sudah tidak asing dengan para sahabat desa semuanya, terutama untuk Bawang, Limpung, Banyu Putih, itu ya yang tidak asing. Terus juga terima kasih juga Pak Ari, kita bisa dipertemukan insya Allah dalam suasana yang penuh berkah dan manfaat insya Allah. Jadi bagi kami laboratorium desa ini juga menjadi semacam pembelajaran. Kalau untuk saya pribadi, saya nggak pernah tahu tentang BPBD ini, jadi mulai dikenalkan oleh Pak Ulul, apalagi para sahabat desa semuanya. Jadi saya tertarik sekali sebenarnya. Ketika kalau saya kilas balik dulu, jadi dulu ketika ada bencana besar di dua tempat, yang pertama itu dulu di Aceh, terus yang kedua bencana gempa di Jogja Pak Ulul ya. Betul. Jadi kalau saya belajar dari dua peristiwa besar itu, ternyata Batang dalam tanda kutip kita wakili dari teman-teman terutama pemerintah Kabupaten Batang, termasuk pemerintah desa itu sangat-sangat tidak siap. Saya kata sangat siap. Mudah-mudahan ini sudah bergeser menjadi lebih siap Pak Ulul ya. Ya betul. Jadi saya katakan tidak siap sama sekali saat itu. Memang perkembangan saat ini juga perkembangan saat ini lumayan bagus, tapi lebih kepada muncul dari masyarakat sendiri Pak Ulul ya. Dari jajaran pemerintah desa kayaknya masih belum ya. Jadi terbalik. Menjadi terbalik itu mungkin begini. Jadi sekarang itu kan era medsos Pak Ulul. Era medsos itu orang senang dengan sebuah tantangan, ada hal-hal yang menantang ibaratnya. Terus kemudian belajar mungkin penanganan bencana yang begitu mudah, akhirnya muncul justru dari masyarakat sendiri. Nah, ada sisi baik kurangnya sebenarnya. Kalau sisi baiknya, kalau muncul dari masyarakat itu militansinya nggak diragukan Pak Ulul ya, militansinya. Tapi dari sisi yang berbeda lagi, mungkin dari sisi prasarana, termasuk perbekalan pribadi, menjadi sebuah permasalahan. Berbeda nih, sebenarnya berbeda lagi ketika diimbangi dengan dimunculkan dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Coba kalau pemerintah desa ternyata nyupport semuanya, berarti kan bisa juga kan? Bisa. Jadi sisi support anggarannya ketika ada apa-apa di para relawan-relawan itu orang bingung meneh, termasuk BPBD orang bingung ki. Aku ono relawan ini baru selama seminggu di TKP bencana, aku ngempane piye kadang-kadang begini seperti itu. Jadi saya terima kasih banget Pak Ulul, dan ini menjadi sebuah tantangan juga. Cuma begini Pak Ulul, memang
sebagaimana surat dari Menteri Desa memungkinkan untuk itu. Kita 2 tahun terakhir kita berbicara teori kahanan dulu. 2 tahun terakhir ini kita terfokus COVID, sehingga dalam tanda kutip untuk non COVID itu juga sudah sangat dibatasi karena di samping COVID kita langsung BLT ini Pak Ulul yang sangat besar ini BLT, sehingga yang non BLT dan non COVID itu kira-kira hanya tinggal sekitar 40%, 40% kalau desa biasanya kan sangat-sangat kurang sih Pak Ulul. Betul. Okay. Sebenarnya sehingga mereka itu banyak yang lari ke untuk menangani pembangunan lewat pokok-pokok pikiran itu Bankeu itu Pak Ulul. Ya jika tetap juga masih berharap barangkali juga gini, sebelum nanti saya kerutkan beberapa permasalahan, barangkali ada pengalaman dari Pak Ulul di beberapa daerah kan, karena Pak Ulul selaku kepala BPBD kan mesti punya jejaring kepala BPBD se-Jawa Tengah juga nasional kan Pak Ulul. Ya. Barangkali ada sebuah desa atau yang memiliki kayak kebijakan tanggap bencana yang luar biasa. Barangkali ada Pak Ulul. Jadi Mas Arman, saya malah tidak berpikir ke lain desa Pak. Tapi justru di desa kita, salah satu desa itu Desa Satrian malah. Desa Satrian di Kecamatan Tersono itu sudah melakukan pengalokasian dana untuk tanggap darurat. Kemarin pada tahun 2021 itu terjadi banjir yang dari atas itu kemudian menghanyutkan jembatan yang menghubungkan antara Desa Bulu dengan Desa Satrian. Desa Satrian. Nah, dari situ kemudian kita berembuk, kita membuat sebuah pernyataan bencana dari Bapak Bupati Batang bahwa memang terjadi bencana di situ. Kemudian kita berembuk, siapa berbuat apa dengan DPUPR, BPBD, kemudian dari desa itu berembuk dan memusyawarahkan. Oh iya Pak, ini penanganan harus dengan jembatan darurat. Jembatannya darurat loh ini. Jembatan darurat yang bisa dilewati aktivitas masyarakat kembali. Dan dari situlah kemudian oleh difasilitasi di Spermades, kemudian melakukan langkah-langkah yang seperti itu tadi. Artinya apa? Kita membangun jembatan darurat. BPBD membantu dalam bentuk material, berupa warmes, kemudian apa itu. Kemudian dari DPUPR membantu glogor itu namanya glogor besi, dan untuk operasional pembangunannya dari dana desa. Karena secara musdes mereka kemudian mengalokasikan sebagian uangnya itu untuk kegiatan penanganan darurat di desa. Itu adalah contoh bagus. Menurut saya itu contoh bagus. Tetapi itu kan ketika terjadi. Lah iya, maksud itu betul. Makanya sekarang ini kita mengajak nih, yang untuk asli jangan hanya yang ketika tanggap darurat, tapi ketika pra bencananya itu, pencegahan dan kesiapsiagaan. Nah, itu yang saya maksud di situ. Mitigasinya seperti apa Bapak Ibu sekalian. Nah, saya memang punya tayangan sebenarnya. Saya punya slide begitu dari Direktur Fasilitasi Desa itu bahwa untuk Permendes PDTT nomor 7 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 loh, saya mau 2022. Sebenarnya sudah bisa Pak untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi ini apa? 1. Pembuatan peta potensi rawan bencana di desa, alat pemadam api ringan, P3K untuk bencana, pembangunan jalan evakuasi, penyediaan petunjuk jalur evakuasi, kegiatan tanggap darurat, penyediaan tempat pengungsian, pembersihan lingkungan sampai rehabilitasi dan rekonstruksi Pak. Sebenarnya sudah ada Pak. Hanya tinggal bagaimana kita mengejawantahkan permen PDTT ini ke dalam kegiatan kita di desa. Actionnya. Sebenarnya kalau ini secara kayak aturan dasar hukum makanya terlindungi sudah kuat Pak, Bapak Ibu sekalian, Pak Kepala Desa sudah kuat sebenarnya. Tinggal kapan kita action lah. Tadi Pak Sek itu kan Pak Sekretaris Dinas mengatakan sekarang ini sedang bottom up Pak. Relawan-relawan desa Pak, Masya Allah. Relawan-relawan kabupaten itu tergabung dalam forum relawan penanggulangan bencana. Itu kalau kita gerakkan 500 orang ada gitu. Terdiri dari mana? 22 ormas, organisasi masyarakat baik yang
agama maupun yang non agamaan. Tapi mereka betul-betul punya giroh, Lah iya. punya semangat untuk membantu pemerintah Kabupaten Batang itu. Mereka tuh datang bottom up. Kemudian apa yang mereka dapat? Honor, nggak ada Pak, Lah iya, honor, Pak. betul. Mereka nggak mengharapkan honor. Tetapi bagaimana mereka bisa berperan di dalam penanggulangan bencana, terutama kepada masyarakat yang terkena bencana. Luar biasa. Saya itu sangat mengacungi jempol dengan Nah, itu peran relawan itu. kalau relawan itu setiap desa ada nggak Pak Ulul? Nah, sekarang ini kan ormas ya. Ormasnya tersebar di beberapa kecamatan. Ada di Desa Bawang yang memang rawan-rawan bencana. Bawang, Tersono, Limpung, Banyu Putih, Gringsing, kemudian ada di Bandar, Pecalungan, Batang Kota, Subah. Itu mereka luar biasa. Lah ya. Nggak, saya maksud adalah persebaran. Ya, kalau ormas itu kadang-kadang kan ada yang sudah sampaikan tadi Pak Ulul tadi, baik ormas keagamaan non keagamaan. Kadang-kadang ormas kan kadang didominan dalam satu wilayah, taruh ke satu kecamatan. Hanya di Palembang yang Bawang itu, tapi tidak 20 desa itu ada. Oh, enggak. Itu loh. Maka dari itu kemarin dalam kesempatan saya melakukan KIE di beberapa kecamatan itu, ya memang saya mengkhususkan yang saya undang itu bapak-bapak ibu kepala desa. Karena beliau itu adalah mastermind. Nah iya, betul. Beliau itu yang punya kebijakan bagaimana menanggulangi bencana di daerahnya masing-masing. Nah, karena itu saya sarankan nih, ya saya hanya baru inisiasi saja. Iya. Kok ya bentuk satgas di desa masing-masing. Merasa agak-agak Pak, orang 7 saja lah. Filosofisnya apa? Filosofisnya adalah pitulungan. Moga-moga ini tercapai. Ini baru gagasan saya saja. Kalau sudah ormasnya sudah ada, dari desa sudah ada, difasilitasi oleh pemerintah desa, wah luar biasa Pak. Luar biasa Pak Ulul. Artinya apa yang disampaikan Pak Asek, jujur aja memang kita harus kita refleksikan Pak. Kesiapan desa memang masih kurang sekali karena kemarin memang luar biasa dengan bencana COVID yang harus ada semacam, kami memaham sekali alokasi anggaran karena bagaimanapun semua kegiatan kalau tidak didukung anggaran kan sulit juga Pak. Ya walaupun kita sudah mengalokasikan anggaran, tetapi karena barangkali secara prioritas, ya walaupun mitigasi bencana ini juga prioritas juga, tetapi barangkali itu tadi masyarakat kita sedia payung sebelum banjir Pak. Enggak, maksud kami gini, kalau enggak kejadian baru geger seperti itu merencanakan perencanaan untuk alokasi anggarannya. Nah, padahal yang jenengan sampaikan tadi saya sepakat. Bagaimana litigasi, pencegahannya dulu kan gitu Pak ya. Makanya luar biasa sekali peran masyarakat kita kalau kita dukung melalui partisipasi, apalagi Indonesia 22 ormas ini. Dan ini Indonesia posisinya tidak ada semacam insentif untuk mendukung dia. Nah, ini Pak Lurah, peran panjenengan ini harusnya desa siaga yang bisa jenengan munculkan ini menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama. Apalagi siapa melakukan apa ini kan sudah kita kaji bareng-bareng. Mungkin BPDT harus seperti apa, desa seperti apa, dinas seperti apa. Dan ini menjadi sebuah koordinasi lintas sektoral yang mau tidak mau harus kita wujudkan Pak ya. Dan kira-kira Bapak, kami yang ada di Permades ada semacam penekanan apa barangkali tadi yang sudah disampaikan oleh kami gini Bapak, kami mohon di Permades menjadi jembatan, fasilitator antara kebijakan yaitu penanggulangan bencana dan sebagainya. Yuk bagaimana membuat desa itu aman. Betul. Menggunakan dana desanya itu. Iya. Kan kemarin banyak pertanyaan Pak, kami sih sebenarnya bisa cuman kami payung hukumnya apa? Kayak gitu. Nah ini saya mohon dibantulah difasilitasi oleh Dispermades untuk membantu para kepala desa. Nah ono apa-apa yuk kita tanggung bareng yuk. Di beberapa kabupaten kota yang tadi disebutkan Pak, di kami yang paling bagus di Jawa Tengah itu adalah di Wonogiri. Nah di Wonogiri itu di beberapa desa itu sudah membentuk namanya Desa Tangguh Bencana. Di situ ada tiga level, ada yang pratama dan madya dan sebagainya. Kalau yang pratama itu ya kita baru membentuk forum relawan pengurangan risiko bencana, forum pengurangan risiko bencana dan forum relawan. Kalau di Kabupaten Batang sudah ada di Desa Gerlang dan di Desa Peranten. Alasan kami karena di situ selalu tiap tahun sudah siap di Desa Peranten dan Desa Gerlang itu sudah kita bantu dan mereka sudah siap dengan relawannya. Luar biasa. Kalau ada apa-apa itu mereka masih komunikasi dengan kami dan sebagainya. Nah, tapi itu butuh support Pak Kades. Kemarin ya kesinambungan lah. Sudah kami bentuk Pak Kades yuk. Kemarin Peranten bagus tuh mengundang kami kemudian mengumpulkan kembali lah. Yuk Gelang yuk, kemarin kita sudah ketemu ke Desa Gelang, yuk masyarakat Desa Gelang diajak lagi yang kemarin sudah terbentuk. Kita sudah
menentukan jalur evakuasi, kita sudah menentukan titik Titik kumpul. pengungsian, Titik, Semban. Kemudian kita sudah menentukan apa istilahnya kelompok rentan, ada orang tua, ibu hamil, wanita, anak-anak, itu sudah ada kelompok rentan, sudah kita petakan, dan kita sudah melakukan geladi Bapak Ibu sekalian di sana. Insya Allah muka-muka ya tidak terjadi, tidak terjadi. Tapi kita siap opo LE kita menyiapkan diri sebelum terjadi begitu. Nah, kalau ini virus ini bukan virus ya, kebaikan ini bisa menyebar di beberapa desa yang kembali lagi tadi yang ke desa yang rawan-rawan bencana itu. Ayo monggo lah. Monggo kita Aman, Pak. aman saya itu aman. Oke, terima kasih sekali Pak Ulul. Luar biasa ini memang. Betul yang sampaikan Pak Ulul, memang refleksi kita Pak. Memang kadang desa itu di dalam proses perencanaan kadang ya hal-hal yang semacam itu sempat terabaikan. Padahal perencanaan kaitannya masalah penanganan bencana ini juga penting. Bagaimana titik-titik bencana yang ada, sehingga memang harapan kami memang ini menjadi sebuah refleksi kita Pak Sek. Barangkali mungkin Pak Sek ada hal-hal yang perlu disampaikan agar nantinya desa ini juga sudah merencanakan proses mitigasi secara awal Pak Sek. Monggo Pak Sek. Iya. Nah, bicara tentang ini kan nggak bisa dalam waktu seperempat jam, nggak bisa. Betul. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ulul tadi dalam tanda kutip berkenaan dengan payung hukum itu kan baru sisi peralatan. Orang punya alat tidak bisa menggunakan juga sama aja bohong seperti itu. Jadi panjang. Sebenarnya ketika nanti memang diperlukan, jadi dalam tanda ya harus diperlukan, saya katakan bukan jika diperlukan aku banget. Jadi kembali saya dulu pernah ikut di Jogja, jadi tahu banget saya nggak bisa apa-apa sama sekali Pak Ulul. Betul, ya. Bahkan nyuruh saya wong Batang ngedeke tenda ora iso Pak. Iya. Nangani gempa sebegitunya ngedeke tenda ora iso. Olah kalau pramuka gitu. Loh, beda. Tenda pramuka kan segini loh, tenda gedene yang bisa untuk ratusan orang, beda sekali. Jadi belajar dari situ itu sebenarnya makanya barangkali nih, jadi oke lah kita dalam tanda kutip untuk skala-skala kecil. Kalau yang disampaikan Pak Ulul tentang peralatan entah hati bagi kan itu skala kecil sekali Pak Ulul. Tapi untuk skala kecil itu kan butuh skala besar yang lain. Termasuk dalam tanda kutip penyiapan personilnya. Ya kan? Personil itu mulai disiapkan orangnya, terus kemudian kemampuan orangnya itu sebelum kemudian ada sarana prasarana. Makanya barangkali suatu ketika nih Pak Ulul antara BPBD dengan Dismades bisa membuat sebuah kayak menurut tatanan konsep kayak untuk membentuk desa Tagana, tapi yang benar-benar terintegrate termasuk di anggarannya. Betul. Nah, makanya gagasan saja ini, gagasan cerita. Saya yakin desa-desa sebenarnya mau sekali Pak Ulul. Desa juga senang ketika desa-desa seluruh Batang itu memiliki tim yang kuat dalam rangka untuk Tagana. Dan andaikan ini jadi bisa jadi percontohan nasional, maka Wong Batang bisa jadi bisa membantu ke luar kota. Jadi begini. Nah, hanya gagasan Pak Ulul ya, barangkali nanti bisa. Ketika dana desa nih, karena kita kan bicaranya dana desa sekarang nih, dengan pemerintah daerah kan bicara dana desa. Kalau yang sudah tadi sampaikan Pak Ulul dari Ormas, itu kan mereka mandiri total, tidak melibatkan dana desa ya. Ketika telah entah tahun besok, moga-moga tahun besok Pak Ulul, nah, karena tadi Pak Kadis lihat sikon nanti setelah program prioritas dari pusat besok itu kayak apa, kita masih melihat seperti itu. Jadi andaikan saja nih, kita kan punya sekarang hampir 4.000 perangkat desa Pak Ulul. Dan sekarang kan hampir 70% perangkat kan muda semuanya. Ya kan? Mereka sudah dapat gaji, dapat bengkok lagi. Kadang-kadang ada yang desa ngungkuli Pak Ulul gajinya. Kan? Siap. Artinya barangkali suatu ketika bisa dimungkinkan sebuah dana desa yang munculkan program untuk membentuk kayak
pasukan, bukan relawan lagi. Kalau relawan kan nggak dibayar. Kalau dari aparat kan sudah dibayar itu lalu. Tapi menjadi bagian tugas karena mereka langsung berhubungan dengan masyarakat. Bisa. Setelah per desa 2 perangkat yang sehat, kuat, muda, yang jangkauannya masih panjang. Mereka nanti ada pelatihan khusus. Coba kalau 2 kali 239. 600 sendiri Pak Ulul. Dan mereka Pak Ulul rasa bingung nyangoni wis banyak gaji kan. Dan melekat itu dilatih beneran. Dari menjadi relawan kabupaten. Nah, otomatis ketika nanti ada pelatihan seperti itu kan dana desa otomatis biasanya terus nginti nih Pak Ulul. Anggaran iki berarti kudu nukok KHT. Terus kemudian gege kudu ono jenenge alat pemadam kebakaran. Saya terus kon tuku ora ono sing nganggo terus piye Pak Ulul. Kata dalam tanda kutip bagi kami proses untuk penyiapan pasukan desa yang pemerintah, saya katakan pemerintah desa saja, bukan masyarakat lagi, itu perlu sebuah perencanaan yang matang Pak Ulul. Betul. Jadi, kayaknya gayung bersambut ini. Luar biasa, Pak. Saya melempar wacana itu ke kepala desa, ternyata dari Desa Rumades langsung bisa bisa menyambung. Memang beliau ini luar biasa, Pak. Jadi ide gagasannya itu kalau memang dimasukkan di dalam proper itu luar biasa. Memang apa yang disampaikan Pak Sek ini tepat sekali. Tidak hanya sekedar relawan, tetapi pasukan yang sudah benar-benar terencana. Monggo Bapak, dijawab Bapak. Iya, benar, saya setuju ini. Ini kan gagasan sudah saya lempar nih kepada para pelesa. Memang harus dirumuskan yang matang dulu. Nah, kalau tadi ada masukan dari Pak Sek itu, kita bikin saja pasukan yang sudah berbayar, istilahnya yang sudah mempunyai penghasilan, kan lebih enteng dan sebagainya. Ya itu bisa aja, sangat bisa itu Pak. Nah nanti baru nanti kita. Nah, cuma gini Pak Ulul, nanti karena kita tingkatkan nanti Pak Ulul ini saya sama Pak Ulul juga. Jadi ini kan gagasan Dismades dalam tanda kutip yang langsung bisa ke desa ya. Karena proses seperti itu juga perlu dukungan Pak Ulul, terutama dari pemangku kebijakan daerah. Kita sudah punya inisiatif beneran, tapi ternyata ada pihak yang berbeda dalam tanda kutip di pemangku kebijakan daerah. Ada yang tidak selaras juga, ya susah juga sih Pak Ulul. Nanti kita tingkatkan komunikasi. Barangkali suatu ketika antara BPBD dengan saya bikin semacam konsep dulu Pak Ulul. Konsep dulu manajemen bencana tingkat pemerintah desa. Pemerintah desa. Dari proses perencanaan dan sebagainya, nek wis mateng nanti Pak Ulul bisa sampaikan ke pemangku kebijakan yang lain. Nah, saya yuk impian saja. Andai kan terlaksana, kita bisa jadi barometer tagana nasional Pak Ulul. Jadi ketika dikirim nang ngono langsung all in. Maka kami nunggu Pak Ulul. Terima kasih sekali Pak Ulul, Pak Tony, luar biasa sekali. Cuman barangkali ada pengalaman Pak Ulul terkait dengan masalah penanganan bencana yang mungkin ekstrim ataupun seperti apa yang hanya harus benar-benar disiapkan secara dini, seperti apa Bapak? Oh ya, jadi gini Pak, kalau bencana besar yang pernah kita alami di Kabupaten Batang itu sebenarnya di tahun 1991. Ketika itu terjadi banjir bandang di daerah Kaliputih, Keputih di Bawang itu. Jadi ada satu desa yang memang hilang dan menimbulkan korban jiwa sebanyak 11 jiwa gitu. Sehingga masyarakatnya harus berpindah dari Dukuh mana ke Dukuh Mulyo. Bintara Mulyo itu nggih? Bukan, yang Mulyo Rejo yang Deles Pak. Deles. Sampai Kementerian Sosial pun turun waktu itu. Kemudian bencana yang agak besar lagi itu ketika tahun 2013 yaitu gempa, sebenarnya gempa tektonik gitu Pak. Gempa tektonik di daerah dataran tinggi Dieng, sehingga masyarakat desa Peranten itu ada yang mengungsi sampai ke Candi Kuku, Kembawang jam 2 pagi itu. Ada juga yang mengungsi yang ke Banjarnegara. Itu juga menjadilah awal dari situlah kemudian dibentuknya BPBD. BPBD itu kan sebuah badan mengkoordinasikan sebagai koordinator, sebagai pelaksana, juga sebagai komando ketika terjadi bencana. Setelah kemudian muncul BPBD yang tadinya bencana itu ditangani oleh Satpol PP menjadi urusannya BPBD. Nah, sampai saat ini bencana yang agak kita ini
adalah bencana banjir di tahun 2019 kemarin, yang dimana di daerah di daerah Batang Kota ini, yang di daerah utara ini air mencapai 80 cm di beberapa titik-titik genangan. Tapi puji syukur karena kita itu sudah siap, Pak, sudah siap dalam arti ya tidak ada korban jiwa, langsung bisa tertangani karena koordinasi ya gini, Pak. Asas bencana itu kan satu, tidak mengenal batas administrasi, tidak mengenal waktu, dan juga tidak mengenal siapa korbannya, bisa siapa saja dan sebagainya. Nah, sifat kebersamaan itulah yang kemudian menjadikan beberapa relawan bahkan dari Jogja, bahkan dari mana Wonosobo itu datang membantu kena kejadian bencana di tahun 2019. Sama seperti yang kita lakukan ketika ada bencana Palu, itu kita mengirimkan ke sana. Di bencana gempa di Lombok kita mengirim relawan ke sana, sehingga mereka pada ini saling timbal balik, Pak. Gitu ya. Kebetulan saya dulu waktu 2005 juga ke Aceh jadi relawan di tsunami di sana. Jadi insya Allah para pelaku atau pemangku kepentingan bencana itu sudah mempunyai semangat yang sama untuk membantu dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh, Pak, salah satu contoh bagaimana sinergitas kita di dalam menangani bencana. Kalau sekarang ini namanya metode pentahelik. Pentahelik itu ada 5 unsur stakeholder yang berperan. Ada pemerintah, kemudian dunia usaha, kemudian dari masyarakat. Sekarang ditambah lagi dengan media dan pakar, Pak. Jadi pakar-pakar itu sudah mulai ini nih. Salah satu wujudnya adalah dalam bentuk apa? Yaitu membuat kajian risiko bencana itu ya. Kemudian membuat rencana penanggulangan bencana. Membuat rencana kontingensi, membuat dokumen rencana operasi, itu kan banyak sekali rencananya. Nah, kalau kita sekarang ini masih membentuk sesuai dengan SPM, kita baru membuat KRB dan RPB. Besok insya Allah kita bikin Rencon, kita sudah punya juga rencana kontingensi. Nah, ini adalah satu-satu cara pengalaman kami dalam menanggulangi bencana dengan Kabupaten Batang, dan insya Allah pemimpin kita itu ketika zaman Pak Wihaji, kemudian sekarang Ibu PJ itu sangat betul-betul concern terhadap ya. Bahkan kemarin kami baru saja mendengar medsos terjadi banjir bandang di Deles itu kan. Nah, itu Bu PJ langsung naik ke atas ikut memantau bagaimana perkembangannya, Pak Ulul. Ya, sama kami Bu PJ, Bu Camat, kemudian dari Forkopimda di sana itu melakukan pemantauan, jangan sampai itu terjadi, jangan sampai terjadi korban jiwa lah minimal. Ya, kalau kerugian sih wajar, tapi muka-muka ya zero. Ya, amin. Zero korban. Gitu. Oke, terima kasih Pak Ulul, luar biasa sekali. Memang pengalaman yang luar biasa, memang harus kita benar-benar antisipasi dari awal. Inilah peran stakeholder terkait semua pihak menjadi sebuah tanggung jawab kita untuk bisa pencegahan bencana yang ada di Kabupaten Batang ini. Dan tentunya barangkali Pak Sek ada beberapa hal mungkin yang jadi semacam catatan pada hari ini mungkin. Closing statement istilahnya. Ya, closing. Jadi sebenarnya kita kan lebih baik nolong sih daripada ditolong. Betul, Pak Lol ya. Meskipun lebih baik kita nolong, lebih baik kita itu membantu wong kena bencana daripada kita yang kena bencana. Yang namanya bencana alam, kalau yang terencana itu kadang-kadang kayak di Batang di wilayah utara kan biasa banjir. Jadi ketika kena banjir mereka otomatis wis apal. Tapi ketika tiba-tiba ada kayak bawang dari atas tiba ada asap beracun terus. Nah, itu yang kadang-kadang yang perlu artinya perlu penanganan khusus. Yang berikutnya lagi sebenarnya yang diharapkan oleh Pak Ulul itu kan, Pak Ulul berharap kerja ya ora dhewean sih Pak Ulul. Leres. Ini kan itu. Pak Ulul paling pasukannya piro, anggarannya sepiro. Jadi sebenarnya kan berharap di sini forum ini ada keterlibatan dari desa di dalam rangka untuk minimal itu bisa nolong diri sendiri dulu, menolong diri sendiri, bisa melindungi masyarakatnya sendiri sebelum nanti bisa ke yang lain. Karena ketika desa itu sudah memiliki kesanggupan sendiri itu, yo semuanya enak, termasuk Pak Ulul enak. Terus kemudian gini Pak Ulul, saya yakin desa itu sebenarnya akan sangat manut ketika ada konsep yang jelas Pak Ulul. Jadi makanya dalam tanda kutip mudah-mudahan dalam waktu dekat ini
entah siapa nanti yang diajak oleh Pak Ulul, ada kita bikin sebuah konsep terlebih dahulu tentang manajemen risiko bencana yang paling kecil, paling mudah. Dan menurut saya bisa sekali desa memiliki kesiapan di dalam rangka untuk tanggap bencana dan juga tanggap bencana dalam tanda kutip loh, orang mau ngani dewek ketika ada tonggone kena otomatis tanggap dewek. Ini yang perlu sebenarnya selalu kita support agar terbentuk. Lah ini yang mungkin perlu sebuah konsep yang jelas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Ulul. Saya terima kasih banget kehadirannya dan kita harap kita bisa melakukan terbaik untuk Batang. Terima kasih, kembalikan, Pak. Oke, terima kasih sekali Pak Ulul, Pak Sek, Pak Tony, luar biasa sekali. Mudah-mudahan sobat desa semua kita harus refleksi dari apa yang sudah kita lakukan. Yang namanya bencana itu datang tanpa ada pemberitahuan. Untuk itu sobat muda, sobat muda semua dan sobat desa semua, harapan kami mencegah lebih baik daripada mengobati. Tentunya harapan kami ada sebuah perencanaan yang matang di desa, yang tentunya kalau kita bicara tentang mitigasi adalah langkah yang dilakukan sebelum terjadi bencana. Yang tentunya ini menjadi sebuah sesuatu hal yang sangat perlu kita persiapkan, sehingga apapun di dalam sebuah perencanaan di desa, maksimalkan alokasi anggaran yang sudah dialokasikan melalui dana desa 8% tahun 2002 kemarin. Harapan kami 2023 pun mudah-mudahan sinergitas yang ada di tempat kami di Supermades, Badan Penanggulangan Bencana dan dinas-dinas terkait menjadi satu padu untuk penanggulangan bencana, mewujudkan desa siap bencana. Untuk itu harapan kami ke depan, ayo mudah-mudahan Allah akan berikan nikmat sehat, jauhkan dari sebuah malapetaka menuju Batang yang lebih baik, tentunya bebas dari bencana. Kami Nugroho Ali Wiguradi, penggerak swadaya masyarakat, melaporkan dari Laboratorium Pemerintahan Desa. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.